Halo semangat pagi semuanya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai trigonometri. Nah, pada video kali ini saya akan membahas satu bagian dari trigonometri, yaitu mengenai ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan materinya dan nanti akan dilengkapi dengan latihan-latihan soal. Baik, kita mulai yang pertama dari sudut. Nah, jadi di sini ada sudut putar ya. Nah, sudut putar ini merupakan hasil perputaran rotasi sinar garis dengan titik pangkal sebagai titik pusat lingkaran. Nah, jika arah putaran sinar garis ini berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka sudut itu akan bertanda positif. Sedangkan jika arah putaran searah dengan arah jarum jam, maka sudut akan bertanda negatif. Nah, ini adalah gambar sudut ya. Jadi, A, B, dan C ini adalah masing-masing contoh dari sudut. Jadi di ujung ini adalah sudutnya, atau yang dinamakan dengan sudut elevasinya. Oke, kita lanjut mengenai ukuran sudut. Nah, ukuran sudut itu merupakan ukuran besar sudut yang dinyatakan dalam satuan derajat dan satuan radian. Nah, jadi sudut itu ada dua, bisa dinyatakan dalam satuan derajat dan juga bisa dinyatakan dengan satuan radian. Nah, apa maksudnya itu? Nah, jadi yang pertama kita akan membahas satuan derajat, yang kedua satuan radian, dan yang ketiga akan membahas mengenai hubungan antara satuan derajat dan radian. Oke, seperti yang kita tahu bahwa satu putaran itu kan identik dengan lingkaran ya. Jadi lingkaran di sini besar sudutnya adalah 360 derajat. Jadi dari SD ya sudah dipelajari bahwa sudut pada lingkaran itu besar 360 derajat. Nah, di sini kita bahas mengenai putarannya. Jadi satu putaran 360 derajat. Dan 1/360 putaran berarti 1 derajat. Oke? Nah, untuk radian. Satuan radian itu apa sih? Jadi satuan radian itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran di mana panjang busur di depan sudut tersebut sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Nah, ini ilustrasi mengenai pengertian dari radian itu sendiri. Oke, bisa disimak ya. Nah, apa sih hubungan antara satuan derajat dan radian? Nah, ini sering ada pertanyaan nanti ya di dalam trigonometri. Jadi kalau kalian dapat sudutnya dalam bentuk derajat, bisa saja ditanyakan dalam bentuk radian. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, di sini kita tahu satu radian itu adalah besarnya 180 derajat. Jadi setengahnya satu putaran ya. Nah, maka dari itu kalau 360 derajat berarti besarnya 2V atau 2V radian. Oke? Nah, di sini bukan V dari seperti V sebelumnya ya, seperti luas dan keliling itu V-nya 22/7 maksud saya, atau 3,14. Tapi di sini V itu dalam radian. Oke? Nah, jadi untuk 360 derajat itu 2V radian, 180 derajat itu V radian, dan 1 derajat itu V/180 radian. Oke. Kita lanjut untuk perbandingan trigonometri dalam sudut istimewa. Jadi di dalam sudut itu ada yang dinamakan sudut istimewa. Oke. Trigonometri ini sendiri terdiri dari sin, cos, tan, dan ada juga kosekan, ada sekan, dan kotan. Jadi masing-masing nilai dari perbandingan sudutnya itu, di mana untuk sudut istimewa itu terdiri dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi di bawah 90 ya untuk sudut istimewa. Nah, untuk nilai-nilai ini sangat diperlukan untuk nanti menjawab soal perbandingan pada segitiga, siku-siku, dan lain-lainnya. Nah, jadi sudut istimewa ini harus kalian hafalkan ya. Untuk sin 0 derajat itu nilainya 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat adalah setengah akar 3, dan sin 90 derajat 1. Jadi dari 0 ke 90 ini meningkat ya dia ya. Cara mengingatnya boleh ingat yang di depan ini. Nah, selanjutnya kalau ingat sin, nilai sin semuanya, pasti ingat nilai cosnya. Kenapa? Kita tinggal balik saja. Berarti cos 0
1 kayak gitu ya. 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Jadi dia menurun dia nilainya. Oke. Dan tan ini tidak perlu dihafalkan juga. Tan kita tahu bahwa itu adalah sin per cos. Jadi 0 per 1, 0. Itu untuk tan 0 derajat. 0 per 1 kan memang 0 ya. Kalau tan 30 derajat, setengah per setengah akar 3 ya nilainya sepertiga akar 3. Oke, selanjutnya kalau setengah akar 2 per setengah akar 2 ya 1. Dan setengah akar 3 per setengah ya akar 3. Jadi nilainya ini bisa dihafalkan ya dengan mencari sin per cos. Kalau misalkan kalian nggak inget ya, nggak bisa hafal gitu, ingat aja konsepnya. Oke? Nah, di sini ada kosekan. Baru kalian kenal pasti yang kosekan, sekan, dan kotan ini. Nah, cara mengingatnya gampang saja. Untuk kosekan ini kan pasangannya sin, sekan pasangannya cos, dan kotan pasangannya tan. Memang mereka pasangan, tapi mereka nilainya berkebalikan ya. Jadi untuk sin 0 dia nilainya 0. Untuk sin maksudnya kosekan 30 derajat itu nilainya 2. Nah, kita dapat dari sini 1/2 kan sin 30. Nah, kalau kosekannya itu kan kebalikannya, berarti 2/1 yaitu 2. Oke. Dan begitu seterusnya ya. Nah, jadi kebalikannya. Kalau misalkan kalian nggak ingat itunya, kalian bisa hafalkan ini ya. Ini adalah sudut istimewa dalam perbandingan trigonometri. Oke? Nah, selanjutnya kita membahas mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi di dalam trigonometri itu ada yang namanya perbandingan segitiga siku-siku. Nah, seperti ini segitiganya ya. Nah, di sini karena segitiga siku-siku, besar sudut dari siku-siku itu adalah 90 derajat. Tapi itu bukan sudut elevasinya. Jadi sudutnya ya di depannya, yaitu bisa ini, yang A ini, atau alfa, dan bisa di B dia sudutnya ya. Jadi, kalian menghitung itu tergantung letak sudutnya. Untuk rumus-rumusnya, seperti tadi ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotan. Jadi untuk sinus, cara menghafalnya itu adalah sin demi, yaitu sin alfa. Alfa ini ya, sin alfa sama dengan sisi depan sudut alfa. Demi, depan per miring. Sisi depan sudut alfa ini sudutnya. Di depannya inilah namanya sisi depannya. Oke? Nah, itu nilainya adalah BC per BA, karena sisi miring kita tahu ya, BA. Oke, lanjut untuk cos. Cos itu adalah samping per miring atau kosami, cos samping per miring. Jadi samping sudut alfa ini adalah yang ini, sisi AC atau CA ini ya. Nah, terus miringnya ya sama seperti sin BA, ini adalah miringnya. Nah, untuk tan adalah cara menghafalnya tan desa, berarti depan per samping. Depan sudut alfa adalah BC, sampingnya CA. Ingat ya, samping bukan miring. Cara menghafalnya mudah ya. Sin demi, kosami, tan desa. Ayo kita sama-sama. Sin demi, depan per miring. Kosami, samping per miring. Tan desa, depan per samping. Oke. Saya harap kalian ingat ya, karena ini nggak terlalu susah. Nah, jadi sekarang kalau bahas kosekan, sekan, dan tangannya, dan tokotannya maksud saya. Jadi seperti tadi saya bilang, kosekan, sekan, kotan itulah kebalikannya dari sin kostan. Untuk kosekan dia pasangannya sin. Jadi kebalikan sin. Sin itu kan depan per miring. Ya sudah, berarti kosekannya miring per depan. Nah, begitu pula dengan sekannya. Miring per samping, kotannya samping per depan. Jadi kalian hanya perlu mengingat sin kostan saja. Ya sudah, berarti sekan dan kotannya ya mudah dihafalkan kan? Ya kebalikannya saja. Oke? Udah ya? Nah, sekarang bagaimana sih contoh-contoh soal terkait perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Nah, jadi di sini saya akan memberikan contoh soal dari buku Intan Pariwara. Nah, silakan disimak contoh soalnya agar bisa berlatih soal yang lainnya.
Oke, untuk nomor 1 soalnya, di sini saya ambil soal uji kompetensi 1 ya, untuk nomor 1, yaitu perhatikan segitiga ABC berikut ini. Nah, ini kan merupakan segitiga siku-siku ya, besarnya yaitu 90 derajat. Dengan sisi CB adalah 12 dan sisi CA adalah 13 cm. Di sini nggak ada senti ya udah 13 dan 12 gitu aja. Nah, untuk pertanyaannya yaitu tentukan pernyataan yang benar, di mana ada sin A sama dengan 5/13, sin B 5/13, dan seterusnya. Apakah benar? Jadi, kamu akan mencari pernyataan yang mana yang benar. Berarti kita menggunakan perbandingan pada segitiga siku-siku. Yang tadi rumus sin demi, kosami, dan tan desa. Nah, sebelumnya kalau kita ingin menghitung dari perbandingan segitiga siku-siku ini, kita harus mengetahui semua sisinya. Di sini sudah diketahui yang pertama, sisi CA sudah diketahui. Sisi CB sudah diketahui. Yang belum adalah sisi AB. Jadi kita ingat lagi cara menghitung Pitagoras, ya, Pitagoras. Kalau kita mencari sisi AB, biasanya kan AB kuadrat sama dengan, nah kalau sisi AB ini kan bukan sisi miringnya. Jadi kita mencari Pitagorasnya yaitu sisi miring dikurang sisi AC yang paling panjang dikurang dengan sisi CB. Oke, berarti AC-nya berapa? 13 kuadrat. CB-nya 12 kuadrat. Nah, di sini 13 kuadrat itu berapa? 169. 12 kuadrat adalah 144. Maka dari itu 169 kurang 144 kita adalah 25. Maka sisi AB adalah, karena di sini kuadrat, berarti biar hilang kuadratnya kita akarkan 25. Maka dari itu jawabannya 5. Berarti sisi ini adalah 5. Ini 12, ini 13. Nah, setelah kita mendapatkan semua sisi ini, maka dari itu kita sekarang menghitung sin, cos, tan, dan kosekan yang diketahui dalam soal. Jadi yang pertama saya mau mengecek yang pernyataan 1. Sin A. Berarti kita perhatikan sudutnya A. Sudut A yang ini ya, ini adalah sudut A. Sudut A. Sudut A berarti depan sudut A. Sin itu kan rumusnya depan sin demi, miring. Depan per miring. Di depan sudut A itu adalah 12 ya. Di depan sudut si A ini adalah 12. Kita bisa lihat A, depannya 12. Berarti kita tulis 12. Miringnya sudah jelas yaitu 13. Oke. Berarti karena yang benar adalah 12/13, maka dari itu pernyataan yang nomor 1 itu salah. Kita cek lagi yang nomor 2. Yang nomor 2 yang diminta adalah sin B. Berarti kamu harus melihat sin B. Kalau di sini B itu kan berupa 90 derajat ya. Jadi harusnya di sini tidak bisa dicari untuk sin B. Nah, di sini saya ada salah ketik ya. Yang ditanya itu adalah sin C bukan sin B. Nah, jadi di situ perlu kalian ketahui kalau B itu tidak bisa menjadi patokan sudutnya, ya. Berarti sin C di sini bukan sin B. Oke, sin B. Sin juga rumusnya depan per miring. Berarti depan sudut sin B lagi saya tulis. Sin C ya. Oke, maaf ya, sin C. Depan sudut C. C ini sudutnya. Oke. Di depan sudut C ini bukan 12, ya, tapi 5, depannya ya 5. Ini jawabannya 5 per miringnya 13. Nah, sin C ini benar, 5/13. Kita cek lagi untuk yang nomor 3. Untuk nomor 3 itu adalah cos C. Cos rumusnya samping per miring. Maka dari itu, ini cos C ya, berarti masih di sudut C. Samping sudut C adalah, masih di sudut C. Sampingnya adalah 12 dan miringnya adalah 13. Berarti ini jawabannya 12/13. Jelas ini terbalik, berarti salah.
Untuk selanjutnya yang nomor 4 itu adalah tan A. Tan rumusnya depan tan desa per samping. Nah, sekarang kita perhatikan sudut A. A sudutnya yang ini ya. A yang ini, berarti depannya A adalah 12, sampingnya adalah 5. Itu jawabannya 12 per 5. Nah, ini sudah jelas salah ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang nomor 5. CSC atau kosinus. Nah, C. Oke, ingat tadi untuk kosinus pasangannya sin. Sin rumusnya depan per miring, berarti CSC rumusnya miring per depan. Nah, miring sudut C ya, bukan A ya. C, miringnya adalah 13. Semua miringnya 13. Dan depan sudutnya adalah 5. Berarti ini jawabannya 13 per 5. Ini benar. 13 per 5. Berarti pernyataan yang benar adalah jawaban dari nomor 2 ya. Nomor 2 dan nomor 5. Oke. Bisa ya untuk menentukan perbandingan sudut dari segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2 langsung. Untuk nomor 2, di sini saya akan memakai soal dari yang nomor 2 masih di uji kompetensi, di mana di sini soalnya masih di segitiga siku-siku ya. Perhatikan segitiga DEF sekarang, DEF berikut. Oke, perhatikan segitiga DEF berikut. Nah, di sini saya gambar untuk DEF. Gambarnya sama, segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di sini siku-sikunya E ya. Dan di depannya ada D dan F. Oke. Untuk angka-angkanya di sini 15 cm, untuk DE itu 8 cm. Oke, yang ditanya adalah berapakah nilai dari cos D kotangen F. Nah, kalau kayak gini artinya apa? Di sini kan tidak ada tanda apa-apa ya. Apa sih yang kita cari di sini? Nah, di sini artinya tandanya itu kali. Jadi kamu ditanya yaitu cos D dikali kotangen F gitu maksudnya. Nah, berarti kita cari satu-satu ya. Cari satu-satu cos D-nya berapa, kotangen F-nya berapa. Oke, cos dulu ya, cos D. Jadi kita perhatikan sudut D. Ini adalah sudut D. Ingat cos apa rumusnya? Cos yaitu adalah samping per miring. Nah, samping dari sudut D 8. Miringnya kita belum tahu. Ya sudah, cari dengan aturan Pitagoras. Berarti karena ini yang ditanya sisi miring, berarti penjumlahan dari kedua ruas. Berarti 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 adalah 225, 8 kuadrat 64. Ya udah, totalnya berapa? Ayo sama-sama dihitung. 289. Maka dari itu si DF adalah akar dari 289. 17 cm. Berarti miringnya adalah 17 cm. Nah, untuk Pitagoras ini sendiri saya tidak jelaskan detail karena kalian sudah pernah dapat ya di jenjang sebelumnya. Jadi sekarang langsung saja, sampingnya 8, miringnya 17. Jadi jawabannya 8 per 17 cm. Nah, sekarang kita mencari kotangennya F. Kotangen tadi pasangannya tan. Tan rumusnya depan per samping. Berarti kotangen rumusnya samping per depan. Jadi kebalikannya. Samping sudut si F. Jangan D lagi. F yang ini ya. F. Sampingnya adalah 15. Depannya adalah 8. Jangan terbalik. Oke. Nah, sudah kita dapat keduanya. Ya udah, masukkan. Berarti cos D dikali kotangen F. Maka dari itu cos D adalah 8 per 17. Kotangen F adalah 15 per 8.
Karena di sini ada atas dan di bawah sama, ya udah coret saja. Jadi jawabannya 15/17. Itu option C. Oke, benar ya. Jadi silahkan dicoba sendiri juga. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal lagi terkait segitiga ini. Contoh soal yang ketiga. Itu contoh soal yang ketiga. Di sini saya akan ambil soal dari yang nomor 3. Uji kompetisi 1. Nah, diketahui segitiga ABC ABC adalah siku-siku di C. Jika tan A-nya bernilai setengah, maka nilai dari 2 kali cos kuadrat A ditambah tan kuadrat B adalah apa? Nah, di sini kalian tidak disediakan gambar. Jadi kalian harus menggambar sendiri dan mengilustrasikan sendiri apa yang diminta, ya. Nah, di sini gambarnya segitiga ABC bebas. Kita gambar segitiga siku-siku terlebih dahulu. Oke, jawab ya. Ketika sudah menggambar, kita tentukan di sini soalnya siku-siku di C, berarti ini C. Sisanya A dan B bebas di mana, boleh di sini A, boleh di atasnya dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang yang diminta itu adalah nilai 2 cos kuadrat A dan tan kuadrat B. Nah, kalau kita mencari nilai sin, cos, tan atau yang lainnya, kita harus tahu nih nilai dari sisi-sisi untuk segitiga ini. Nah, apalagi yang diketahui? Tan A. Tan A berarti A di sini sudutnya, tan A. Tan itu adalah depan per samping. Maka dari itu nilai tan adalah depan, berarti BC. BC-nya 1, sampingnya 2, bukan miring ya. Ingat lagi. Berarti apa yang belum diketahui? Si miring. Nah, kita cari seperti tadi. Miring itu adalah total dari kedua sisi. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 1 ditambah 4, yaitu 5. Maka dari itu si BA adalah akar 5. Kalau nggak ada nilainya, ya udah akar 5 gituin saja. Nah, seperti tadi, apa yang diminta? Ada cos A, ada tan A. Maka dari itu kita cari dulu yang pertama, cos A kita cari. Yang kedua, kita cari tan B. Oke. Nah, untuk nilai cos A, sudutnya di A. Cos adalah samping per miring. Cos sampingnya apa? Samping A2. Miringnya akar 5. Stop sampai sana dulu. Tan B. Tan adalah desa depan per samping. Nah, ini sudut B, ingat B. Sudut B. Depan sudut B apa? 2, ya. Depannya 2, berarti ini jawabannya 2 per akar 5 juga. Benar ya? 2 per akar 5. Coba dicek bareng-bareng. Oke, depan per samping. Oh, sebentar. Untuk tan B ya, depan per samping ya. Kalau ini miring ya, oke, saya yang salah. Kalau samping sudutnya adalah si ini satunya ya. Nah, tadi ingat bedakan miring dan samping. Nah, saya saja hampir salah ya. Jadi kalian harus fokus untuk menjawab ini. Oke. Udah dapat kita keduanya, ya udah masukkan. Sekarang langkah ketiga, masukkan si 2 cos kuadrat A ditambah tan kuadrat B.
Berarti 2 dikali cos A. Cos A-nya 2 per akar 5. Berarti cos kuadratnya ya tinggal 2 per akar 5 dikuadratkan. Tambah tan B-nya juga 2 kuadrat yang diminta. Kuadratkan biasa ya, bisa kan? Nah, selanjutnya 2 dikali, kalau kita menguadratkan suatu nilai, berarti pembilang dikuadratkan 4. Penyebut dikuadratkan juga. Akar 5 kali akar 5 ya 5. Ya, ditambah 4. Berarti jawabannya 8 per 5 ditambah 4. Nah, kalau kita menjumlahkan suatu pecahan, kita harus menyamakan penyebut. Ingat. Berarti ini dikali 5, ini dikali 1. Maka dari itu jawabannya 8 plus 20 per 5. Nah, ini siswa SD pasti bisa, apalagi kalian ya yang udah SMA. Berarti jawabannya 28 per 5. Itu optionnya adalah yang C. Oke, bisa ya. Nah, untuk soal-soal segitiga siku-siku dalam perbandingan trigonometri, jenisnya seperti itu saja. Jadi kalian harus ingat rumus-rumusnya. Nah, selanjutnya lagi satu contoh deh akan saya berikan. Ini modelnya agak berbeda ya. Nah, di sini kita akan membahas soal dari nomor 5. Masih pada buku Intan Pariwara ya. Perhatikan gambar berikut. Dan di tengahnya itu dia dibagi lagi. Nah, ini B, ini C, ini D, dan ini A. Oke, di sini ada Y, di sini ada X. Dan DC-nya 24 cm. Pertanyaannya diketahui dulu ya. Diketahui tan dari X adalah 3/4. Nah, tan dari Y adalah setengah. Pertanyaannya adalah panjang AB adalah AB yang mana? Ini yang ditanya ya. Ini yang ditanya. Kalau kayak gini, caranya bagaimana? Kita jawab sama-sama ya. Sesuai pertanyaannya, kita mulai langkah dari segitiga siku-siku yang lebih lebih dekat dengan sudut siku-sikunya, yang B, C, D. Oke, segitiga B, C, D. Jadi perhatikan nomor 1 nih. Perhatikan segitiga B, C, D, siku-siku di C. Oke, di situ ada X. Nah, karena yang kita ketahui di sini ada di depan sudutnya yaitu 24, jadi kita akan mencari sisi BC. Berarti kita akan memakai rumus tan. Dan yang diketahui emang tan ya. Jadi kalau yang diketahui tan atau sin, jadi kita harus memanfaatkan apa yang diketahui. Tan itu besarnya 3/4 tan X. Nah, tan rumusnya apa? Tan depan per samping. Depannya apa? Depan sudut X, DC. Sampingnya BC per sama dengan 3/4. DC kita tahu itu 24. Nah, yang ditanya itu BC. Kita cari ya. Di 3/4. Nah, ini ya gampang saja kali silang. Jadi BC kali dengan 3, 4 kali dengan 24. Kali 4 sama dengan 3BC. 24 dikali 4 itu adalah langsung aja ya. Berarti si BC ini adalah 24 kali 4 bagi 3. Nah, ini nilainya kita bisa coret. 24 bagi 3 8. 8 kali 4 32. Ini adalah sisi BC. Kita udah dapat nih BC 32 cm. Berarti BC di mana?
BC di sini ya. BC ini adalah 32. Nah, sekarang yang ditanya AB nih, sudah mendekati benar jawabannya. Jadi langkah kedua adalah kita memanfaatkan tan Y. Jadi perhatikan di sini, perhatikan segitiga AC yang besar ya, ACD. Di situ kita terdapat yang diketahui tan Y. Tan Y-nya setengah. Nah, untuk rumus tan adalah depan per samping. Depan sudut Y apa? 24. Jadi si DC ya. DC per sampingnya AC. Jadi AC di sini itu setengah. Nah, dapat dah kita AC nih. Nah, berarti si DC adalah 24 per AC sama dengan setengah. Kali silang, ya udah 24 kali 2 sama dengan AC. Berapa 24 kali 2? Ya, 48 cm. Itu si AC. Oke, jadi AC yang besar ini adalah 48. Oke, sudah menemukan titik terang. Langkah terakhir, langkah ketiga. Berarti sisi AB itu kita lihat. Coba kita lihat gambarnya. AB berarti ya AC kurang BC dong. Oke, AC kurang BC. AC-nya berapa? 48. BC yang lebih kecil 32. Setelah dikurangkan, dia nilainya adalah 16 cm. Jadi nilai AB adalah 16 cm, yaitu option B. Oke, itulah pembahasan soal dari perbandingan segitiga, perbandingan trigonometri dalam segitiga sisi siklus. Baik, sekian video pembahasan mengenai trigonometri bagian 1. Jadi terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Please subscribe, like, and share kalau video ini bermanfaat untuk kalian ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar.